Hingga ketika Tayu mengantarkan Zenshin pulang, di tengah perjalanan, ia lalu memberikan sebuah gantungan kunci berbentuk andilau yang tentu saja hadiah tersebut rupanya sangat membuat dirinya senang. Setelah semalam, Tayu memberikannya sebuah gantungan kunci. Rupanya hal itu telah membuat rasa percaya dirinya bertambah, di mana sekarang ini Zenshin yang terkenal sebagai siswi culun, ia kini mulai belajar caranya berdandan. Hingga keesokan harinya, ketika Aoyang saat itu sedang mengobati kakinya yang terkilir akibat bermain basket, tiba-tiba Zenshin datang dengan penampilan yang tidak biasanya hingga membuat Aoyang terpana menatap keanggunan Zenshin. Yang tentu saja, Taeyu juga terpesona melihat perubahan pada diri Zenshin. Menyadari bahwa sekarang ini dirinya telah menjadi pusat perhatian, Zenshin pun hanya tersenyum senang. Lalu ia pun masuk ke kantin dan membeli es untuk mengobati kaki Aoyang yang terkilir. Akan tetapi, pada saat akan memberikannya, tiba-tiba dirinya menjadi ragu dan Taeyu yang melihat Zenshin tanpa basa-basi lagi, ia pun segera mendorong punggungnya dan memberikannya kode agar Zenshin menyerahkan es tersebut kepada Aoyang. Aoyang pun mengucapkan terima kasihnya dan sebelum pergi, Aoyang memuji Zenshin karena melihat penampilan yang berubah pada dirinya. Singkat cerita, ujian sekolah pun telah selesai dan tanpa disangka, Taeyu rupanya berhasil mendapatkan peringkat 10 saat ujian. Namun, ketika semua orang sedang terkejut dengan hasil ujian Taeyu, datanglah kepala sekolah baru di sekolah itu. Kepala sekolah yang baru ini sangat disiplin dengan peraturannya. Dan bahkan, ia juga menganggap kelas Taeyu adalah sebuah kelas rendahan. Dan setelah selesai berbicara, Taeyu yang tak terima itu langsung mengacungkan jari tengah sebagai tanda bahwa dirinya tidak terima dengan semua pendapatnya. Setelah kejadian itu, beliau langsung masuk ke kelas Tayu dan menuduh bahwa hasil ujian Tayu tidaklah murni. Tayu yang tidak bisa membela diri karena kepala sekolah tersebut akan mengancam teman-temannya juga kalau ia tak mengaku. Pada akhirnya, ia pun menerima hukuman dari kepala sekolah berkeliling lapangan sebanyak 50 kali. Zenshin yang melihatnya dihukum karena Tayu dituduh mencontek oleh si kepala sekolah membuatnya kesal, di mana setelah itu ia lalu menemui kepala sekolah dan mencoba menjelaskannya. Tetapi ternyata hal tersebut percuma saja karena beliau tak mau mendengarkannya. Sementara itu, Tayu yang sedang berlari secara tiba-tiba ia jatuh pingsan, di mana teman-temannya ketika melihat itu, mereka pun lalu segera membawanya ke rumah sakit. Zenshin yang merasa kecewa dengan peraturan dan kebijakan baru dari kepala sekolah, ia pun kemudian mulai mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi demo terhadap si kepala sekolah baru. Namun sayangnya, sebelum aksinya itu dilaksanakan, rupanya sudah terlebih dahulu disadari oleh pihak sekolah yang kemudian mereka langsung mengambil keputusan untuk men-skors dirinya. Di malam harinya, saat ia sedang berada di kamar, telepon rumahnya berdering. Lalu, saat ia mengangkatnya, ternyata yang menelponnya adalah Tayu. Di mana setelah itu, ia kemudian mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar hal tersebut yang tentunya membuat Tayu merasa curiga dan segera pergi ke rumah Zenshin. Meskipun saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit. Setelah sampai di rumah Zenshin, mereka pun kemudian bertemu, di mana saat itu Zenshin malah bertanya, mengapa Tayu datang mencarinya. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Tayu tersenyum dan mengatakan jika ada seorang wanita yang mengatakan jika dirinya baik-baik saja, itu tandanya pasti ia sedang ada masalah. Setelah mengatakan hal itu, Tayu lalu mengajak Zenshin untuk pergi ke suatu tempat yang rupanya Tayu ingin mengajari Zenshin untuk bermain roller skating. Singkat cerita, pada saat festival sekolah, para murid lalu dikumpulkan di aula sekolah untuk menghadiri pengumuman. Para murid yang memperoleh peringkat 1-10 lalu diminta untuk maju ke depan. Namun sayangnya, peringkat 10 yang awalnya ditempati oleh Tayu, ia tak dianggap oleh kepala sekolah karena menurutnya Tayu telah berbuat curang.
Zenshin yang kini merasa tak tahan lagi terhadap keputusan kepala sekolah tersebut, ia pun lalu memutuskan untuk maju ke depan sambil memendekkan rok yang ia pakai. Dan dengan sengaja, dirinya lalu meminta hukuman kepada kepala sekolah atas perilakunya tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ouyang juga turun dari panggung, di mana ia lalu mengakui kalau dirinya telah mencontek saat ujian, yang tentu saja semua hal yang mereka lakukan ini atas dasar ketidakadilan atas kebijakan baru di sekolah ini. Yang ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh murid-murid lain yang secara kompak ikut menyuarakan kekecewaan mereka. Dan di hadapan kepala sekolah baru itu, Zenshin berkata bahwa baik buruknya seseorang tidak tergantung pada siapapun mereka. Saat situasi mulai memanas, akhirnya kepala sekolah yayasan pun muncul dan menenangkan para muridnya itu, di mana beliau akan mendiskusikan permasalahan ini secara bersama-sama. Singkat cerita, setelah kejadian itu, akhirnya sekolah pun libur, di mana untuk merayakan hal tersebut, mereka semua kemudian memutuskan untuk pergi berkemah dengan menggunakan motor. Di malam harinya setelah mereka sampai, Zenshin dan Taiyu lalu mulai duduk bersama-sama, di mana secara mengejutkan, Taiyu tiba-tiba mengatakan kepada Zenshin jika dirinya lebih menarik daripada Minmin. Dan dengan nada yang bercanda, Taiyu juga mengungkapkan kalau sebenarnya Zenshin tak kalah cantik dibandingkan dengan Minmin. Lalu ketika mereka sedang memandang langit dan melihat sebuah bintang, Zenshin kemudian segera meminta Taiyu untuk membuat sebuah permohonan. Beberapa hari kemudian, saat Taiyu hendak keluar dari sebuah toko buku, tiba-tiba ia diserang oleh geng yang pernah ia kalahkan. Dan akibat dari serangan tersebut, rupanya telah membuatnya tak masuk sekolah sampai ujian selesai. Dan tentu saja ketidakhadirannya di sekolah membuat Zenshin sangat khawatir. Zenshin yang berniat pergi untuk mencarinya, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat Taiyu, rupanya sudah berada di ruangan sekolah. Dan saat Taiyu keluar dari ruangan kepala sekolah, Zenshin langsung menanyainya kenapa dirinya kembali berkelahi. Taiyu yang tak mau Zenshin merasa khawatir, ia kemudian mengatakan bahwa dirinya tak memiliki alasan khusus untuk berkelahi. Mendengar jawaban yang sangat mengecewakan dari Taiyu, ia pun lalu pergi dari sana sambil mengatakan jika ia tak mau lagi berbicara dengan Taiyu. Malamnya, ketika Zenshin pulang sekolah, ternyata ia mendapati stand Andy Lau berdiri tegak di depan rumahnya, yang ternyata pengirim itu adalah Taiyu, tetapi melalui perantara dua sahabatnya. Selain itu, Taiyu juga menitipkan sebuah kaset untuknya sebagai hadiah ulang tahun untuk Zenshin. Ia juga berpesan kepadanya untuk mendengarkan isi rekaman tersebut nanti ketika ia sudah lulus. Keesokan harinya saat Zenshin dan kedua sahabatnya sedang berencana untuk merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba Taiyu datang ke kelasnya. Melihat hal tersebut, ia pun segera keluar dan tanpa ragu dirinya langsung menarik tangan Taiyu dan berlari menuju atap sekolah. Lalu saat mereka sampai di atap sekolah, tak lama kemudian Minmin datang menghampiri Taiyu. Dari sinilah ia baru menyadari bahwa ternyata kedatangan Taiyu ke kelasnya bukan untuk menemui dirinya, melainkan untuk menemui Minmin, yaitu cewek yang ia sukai. 你是来找明明的？早说嘛！你找明明，他跟我告白，怎么现在告诉我？恭喜呀！ Mendengar pernyataan itu, seketika membuat hati Zenshin terasa sesak, di mana setelah itu ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian, saat Zenshin masuk ke kelas sambil menyapa beberapa temannya, ia malah melihat salah satu teman sekelasnya sedang menghibur Minmin karena merasa dipermainkan oleh Taiyu. Yang rupanya, setelah Taiyu mengatakan cinta kepada Minmin, Taiyu malah menghilang entah kemana. Mendengar hal tersebut, Zenshin pun lalu segera pergi untuk bertanya kepada para sahabat Taiyu. Namun rupanya mereka juga tak mengetahui kemana Taiyu pergi.
Waktu pun berlalu begitu cepat hingga tak terasa Zenshin pun berhasil lulus di sebuah universitas favorit, di mana untuk merayakan hal itu, Ouyang kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan. Selain itu, ia juga berniat untuk mengingatkan sebuah hal kepada Zenshin, agar dirinya tak lupa untuk mendengarkan sebuah rekaman yang pernah Tayu berikan untuknya. Yang rupanya selama ini Tayu telah meminta Ouyang untuk mengingatkan Zenshin tentang rekaman itu. Dan di momen ini juga, Ouyang kemudian mulai bercerita akan sebuah rahasia Tayu, di mana ketika mereka pergi berkemah, ia sempat melihat Zenshin dan Tayu berduaan, yang ternyata Tayu juga melihat dirinya ada di sana. Dan dari situlah mereka kemudian mulai membicarakan perasaan Tayu yang sebenarnya, yang rupanya Tayu sangatlah membenci Zenshin. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, ia mulai jatuh cinta kepada Zenshin. Tetapi, walaupun ia menyadari perasaannya itu, sayangnya ia tak punya keberanian untuk mengatakannya karena Tayu mengira jika Zenshin masih menyukai Ouyang. Selain itu, Ouyang juga mengatakan jika alasan Tayu pergi ke luar negeri rupanya karena melakukan operasi gumpalan darah yang ada di kepalanya. Setelah mendengar cerita dari Ouyang, pada malam harinya, Zenshin lalu duduk di bangku tempat biasa ia menghabiskan waktu bersama Tayu. Lalu di tempat itu, ia lalu mulai mendengarkan sebuah kaset rekaman yang pernah Tayu berikan, di mana rupanya rekamannya itu berisi beberapa pengakuan dari Tayu yang mengakui jika dirinya akan tetap menyukai Zenshin meskipun ia menyukai orang lain. Lalu dengan perasaan yang tulus, Tayu kemudian mengakhiri rekamannya dengan mengatakan aku mencintaimu. Setelah mendengar isi rekaman itu, lalu kita akan dikembalikan ke masa Zenshin dewasa, di mana pada malam itu Zenshin terus memandangi buku hariannya yang terdapat nama Tayu di dalamnya. Pagi harinya, ia lalu berangkat ke kantor dengan wajah ceria, di mana secara mengejutkan melemparkan sebuah surat pengunduran diri kepada bosnya. Yang tentu saja aksinya ini membuat rekan-rekannya heboh karena melihat dirinya yang sekarang ini sudah berbeda. Selain itu, ia juga rupanya telah memutuskan hubungan dengan pacarnya karena ia menganggap dirinya selama ini selalu dikekang olehnya. Beberapa hari setelahnya, Zenshin yang saat ini sedang berada di rumah, tiba-tiba ia sedang merasa kesal karena sejak dari dulu hingga sekarang ia tak pernah bisa mendapatkan tiket untuk menonton konser Andy Lau. Namun, Zenshin yang belum putus asa itu, keesokan harinya ia pun pergi ke konser Andy Lau. Namun sayangnya kali ini ia lagi-lagi gagal mendapatkan tiket konser tersebut. Lalu ketika ia sedang membeli minuman sambil menahan rasa kesalnya, di saat yang sama ternyata ada seseorang yang datang membeli minuman juga. Di mana ketika ia sampai di tempat itu, ia melihat Zenshin menjatuhkan sebuah gantungan kunci yang kemudian ia pun mengambilnya dan berjalan menghampiri Zenshin. Lalu ketika pria itu mencolek bahu Zenshin sambil menunjukkan gantungan kunci miliknya, betapa terkejutnya dirinya saat mengetahui bahwa ternyata pria yang ada di hadapannya itu adalah Andy Lau. Di sini, Andy Lau lalu memberikan isyarat kepada Zenshin agar dirinya tak terlalu heboh karena saat ini ia sedang dalam jam istirahat. Lalu sebelum Andy pergi, tiba-tiba Zenshin menghentikannya karena ia ingin meminta tanda tangannya. Setelah selesai, Andy lalu bertanya kepada Zenshin apakah ia akan pergi menonton konsernya. Mendengar pertanyaan dari Andy Lau, seketika Zenshin pun langsung cemberut dan mengatakan kalau ia telah kehabisan tiket konsernya. Mendengar hal itu, Andy kemudian memberikan nomor ponsel dari salah satu krunya yang mengatakan kalau orang ini bisa membantu Zenshin untuk menonton konsernya. Malamnya, saat Zenshin tiba di tempat konser, dirinya lalu menghubungi seseorang yang diakui sebagai salah satu stafnya. Lalu, setelah Zenshin terhubung dengan orang itu, ia lalu mengatakan bahwa namanya adalah Lee Zenshin. Setelah menolehnya ke belakang, betapa terkejutnya dirinya ketika mengetahui bahwa ternyata pria yang ia telepon itu adalah Tayu. Karena memang selama ini mereka tak pernah berpacaran. Dan di momen hari ini secara tiba-tiba layar besar yang ada di belakang Zenshin mulai menyala dan menampilkan seorang Andy Lau yang menjelaskan jika konsernya kali ini terwujud karena salah seorang temannya yang ingin menepati janji pada seorang yang menjadi cinta pertamanya.
Ternyata lain, itu adalah Tayu yang mencintai Zenshin. Setelah mengetahui semua itu, Tayu lalu mengajak Zenshin untuk masuk ke dalam dan film pun berakhir.